Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelas 11 RPLB ingin menyelesaikan tugas pemodelan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangan model proses perangkat lunak. 1. Waterfall. Kelebihan: mudah diaplikasikan. 2. Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Ketiga, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahannya. Keempat, bisa digunakan juga suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Kelima, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara tertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Keenam, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Ketujuh, metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kekurangan: diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Keempat, pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai, sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. 4. Pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensi seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Kelima, waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Ketujuh, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Kedelapan, customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap. Penyelesaian tahapan awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Kedua, RAD atau Rapid Application Development. Kelebihan: 1. Tahap-tahap RAD membuatnya mampu untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object karena setiap komponen software dikerjakan secara terpisah dengan tim-tim tersendiri sehingga dapat digunakan juga untuk aplikasi lain yang pada akhirnya akan menghemat waktu. Kedua, penggunaan tim yang terpisah untuk mengerjakan pekerjaan yang berbeda membuat pekerjaan lebih cepat dalam proses integrasi dan efisien terhadap waktu tanpa mengacaukan aplikasi. Ketiga, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangan: 1. Tidak begitu cocok untuk proyek dengan skala besar karena dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya komponen yang dikerjakan. Selain itu, semakin besar proyeknya, semakin kompleks pula koordinasi yang dibutuhkan. Kedua,
Dalam waktu yang singkat, rasanya sulit untuk pengembang dan pemakai berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk melengkapi sistem. Apabila sistem ternyata tidak dapat dimodularisasi, sementara sistem mempunyai risiko teknik yang tinggi. Ketiga, jika sistem tidak dibangun dengan benar, maka RAT akan bermasalah. Keempat, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan customer. Ketiga, yaitu fee model. Kelebihan, fee model sangat fleksibel. Fee model mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode tol secara dinamik. Akibatnya, sangat mudah untuk melakukan tailoring pada fee model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu, dan sangat mudah untuk menambah metode dan tool baru pada menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah obsolete. Kedua, fee model dikembangkan dan dimaintain oleh publik. User dari fee model berpartisipasi dalam change control board yang memproses semua change request terhadap fee model. Kekurangan, fee model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Fee model Kedua, fee model fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam fee model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Keempat, incremental. Kelebihan 1. Mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim yang banyak untuk menjalankannya. Kedua, personal bekerja optimal. Ketiga, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian telah selesai dibangun. Contohnya, pemasukan data karyawan. Keempat, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. Kelima, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan, tidak cocok untuk proyek berukuran besar atau lebih dari 200.000 baris coding. Kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakaian ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment. Ketiga, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Keempat, penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Kelima, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Dan yang keenam, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Kelima, spiral. Kelebihan, sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Kedua, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Ketiga, pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kelebihan klasik dan
memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Keenam, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan: 1. Banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang keenam, prototipe. Kelebihan: sifatnya yang sangat interaktif sehingga pengembangan dan penggunaan atau pemakai dapat terus berinteraksi selama pengerjaan tahapan-tahapan tersebut. Kedua, user dapat berpartisipasi aktif. Ketiga, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Keempat, mempersiapkan waktu pengembangan SI. Kelima, menghemat waktu pengembangan. Keenam, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ketujuh, punya kemampuan menangkap requirement secara kontrak daripada secara abstrak. Kedelapan, untuk digunakan secara standalone. Kesembilan, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kesepuluh, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangan: 1. Pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Kedua, prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Ketiga, banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Keempat, proses analisis dan perancang terlalu singkat. Kelima, walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Ketujuh, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Kedelapan, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Kesembilan, bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 10. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. 11. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Ke-12, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Ketujuh,
concuaren. Kelebihan, hasil didapat akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perancang yang terjadi secara besar dan terencana secara matang. Kekurangan, memungkinkan terjadi perubahan besar-besaran, maka akan membuat biaya dan waktu yang diperlukan membengkak. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.